Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bengkulu, kring kring kring, RBTV, Camkoha. Apa kabar adik sana halo Bengkulu? Macam biasa setiap petang jam setengah 6 petang atau setengah 6 sore, saya hadir di program Halo Bengkulu yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat. Di mana lagi kalau bukan di RBTV Camkoha. Nah, mungkin adik sana halo Bengkulu mungkin kan heran siapa lah yang di sebelah Uday duduk kini kan petang-petang hari ke jilbab ungu, baju ungu kan. Nah, jadi untuk adik sana halo Bengkulu, daripada penasaran, kita langsung kenalan ke tamu Uda petang hari ke. Selamat petang Uni. Selamat petang Uda. Nah, Uni boleh kenalkan siapa nama lengkapnya dan jabatan sebagai apa kini? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulinda Fitriani. Saya ini di sini menjabat sebagai Ketua Organisasi Ikatan Pendidik Nusantara Provinsi Bengkulu. Jadi sore ini datang ke sini sekilas ingin bercerita tentang IPN, Ikatan Pendidik Nusantara. IPN, Ikatan Pendidik Nusantara. Nah, kalau boleh tahu nih untuk IPN itu sejak kapan berdiri ini? IPN ini berdirinya belum lama, tapi kita sudah menjuru Indonesia ya, anggotanya sudah menjuru Indonesia. Kita berdiri tepat di Desember tahun 2024. Oh, berarti 1 tahun. 1 tahun. Dan anggotanya itu terdiri dari P3K baik guru maupun tendik dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah untuk Provinsi Bengkulu kita sudah anggotanya sudah sampai 1.500-an kurang lebih. Itu terdiri dari guru dan tendik dari SD, SMP, dan SMA. Gitu juga di Nusantara ini. Hampir setiap provinsi IPN sudah punya wakil-wakil dan pengurusnya masing-masing. Dan bismillah semoga IPN bisa bergerak bersama untuk memperjuangkan nasib kita P3K yang ada di Indonesia. Betul. Dan tujuan IPN itu didirikan atau dibentuk ini apa nih tujuan? Oh, tujuan dari IPN ini karena adanya, kita sekilas balik ya, Daya. Ya, boleh. Sekilas balik dulu, boleh. IPN ini kan organisasi P3K ada. Betul. Jadi P3K ini adalah ASN. ASN. Di Undang-Undang ASN itu ada P3K dan PNS. Karena PNS kakaknya dari P3K. Betul. Jadi P3K ini banyak belum diketahui sebagai ASN. Betul. Di lapangan terjadilah diskriminasi. Kalau dari pusat, dari undang-undang itu ASN P3K maupun ASN PNS punya setara apapun haknya. Dengan PNS, iya, tanpa ada perbedaan. Tanpa diskriminasi, kecuali memang di pensiun ya, Betul. Itu beda lagi. Ya, tapi ya di lapangan itu ya itulah tadi. Kata orang kan di lapangan itu ya lain lubuk lain ilalang. Betul. Jadi ada perbedaan. Nah, disinilah kami para P3K sepakat membuat organisasi. Akhirnya kita berjuang bersama-sama ke pusat. Kenapa ada perbedaan sementara kita PNS dan P3K itu setara di ASN? Kenapa tidak dilebur jadi satu? Betul sekali. Karena perbedaan di lapangan ini juga kami berkumpul membentuk IPN dan berharap berjuang ke depannya karir P3K beralih menjadi PNS. Amin. Iya. Oke, tahan dulu nih ya. Nah, untuk adik sana halo Bengkulu, itu tadi sekilas tentang IPN, Ikatan Pendidik Nusantara. Jadi, di siko bagi adik sana halo Bengkulu yang nak ngirim salam, mungkin kirim masukan atau kirim semangat untuk dari ketua IPN tadi kan, bisa ke WA langsung ke 0853 69190872. Diulangi lagi 0853 69190872. Jadi bisa udah kesian juga udah ternyata nasib IPN Niko terutama dari P3K. Jadi di lapangan ternyata beda. Jadi nasibnya atau hak-haknya beda nih ya di lapangan. Terutama di bagian guru pengajar terutama nih ya. Iya. Oke, Uni kita tahan dulu. Kita ada 5 tayangan hari ini. Mungkin sebelum kita sebutin 5 tayangan, mungkin Uni sebagai Ketua IPN, Ikatan Pendidik Nusantara Provinsi Bengkulu, mungkin nak senggol-senggol kawan-kawan anggota Uni silakan nih, atau buat keluarga besar silakan senggol. Karena di sini mewakili Ikatan Pendidik Nusantara,
Kita organisasi P3K, salam sayang, salam perjuangan untuk teman-teman semua P3K yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya, dan teman-teman seperjuangan yang ada se-Indonesia, se-Nusantara. Semangat, kita berjuang bersama, kompak selalu demi masa depan dan jenjang karir kita lebih baik. Dan cita-cita yang kita inginkan, Iya, menjadi cita-cita PNS full murni 100%. Iya, benar sekali. Dengan kita beralihnya P3K, jenjang karirnya ke PNS, insya Allah teman-teman kita yang paruh waktu bisa menjadi full waktu. Itu tujuan utama kita. Dan perjuangan tidak sia-sia ke pusat. Itu dia paling utama, bantu support kita baik doa maupun finansial. Kita akan terus berjuang di satu langkah lagi menuju RI 1 dan Kementerian Sekretaris Negara. Amin. Mohon doanya ya teman-teman semua seperjuangan. Ada yayal mungkin nih untuk IPN mungkin? Ada yayalnya? Ada? Ya, kebetulan kita belum punya ya. Belum punya, karena dadakan tadi. Dadakan tadi. Ya, Siap. Nanti setelah mungkin kita undang di Halo Bengkulu, mungkin selanjutnya next di live Selamat Pagi Bengkulu. Mungkin sudah punya yayal. Iya, kita persiapkan untuk nanti. IPN tadi. Iya, kita persiapkan nanti. Siap. Oke, Uni, untuk petang hari ini kita ada 5 tayangan. Itu pertama, 6 warisan budaya asli Bengkulu diusulkan dapat sertifikat nasional. Yang kedua, inovasi sehati. Pemkot Kota Bengkulu dapat penghargaan dari BPJS. Wali Kota bentuk Baladewa. Yang ketiga, ada pelayanan pajak. Buka stand pelayanan pajak di MPP, wajib pajak tidak perlu ke kantor lagi. Yang keempat, unik, inovasi kuliner dengan memadukan bakso dan kuah soto menjadi murni. Nah, dan terakhir, macam biasa ini, kita perjuangan IPN, Ikatan Pendidik Nasional Nusantara, itu menuju peralihan dari P3K menjadi PNS. Nah, jadi ada video juga berarti ini. Itu nanti video kita tayangkan. Jadi diselipin. Jadi kita tahan dulu nih ya. Kita lanjut ke tayangan yang pertama. Untuk adik sana Halo Bengkulu, untuk tayangan pertama atau tayangan petang hari kita lanjut ke tayangan tentang 6 warisan budaya asli Bengkulu itu diusulkan dapat sertifikat nasional. Seperti apa tayangannya? Iko untuk adik sana Halo Bengkulu. Untuk mempertahankan dan meresmikan kepemilikan kebudayaan, pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengusulkan beberapa kebudayaan di Provinsi Bengkulu. Setidaknya sebanyak 6 warisan budaya tidak benda asal Bengkulu diusulkan ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Nantinya 6 budaya asal Provinsi Bengkulu tersebut akan dilakukan persidangan pada 5 hingga 11 Oktober 2025 mendatang, agar mendapatkan sertifikat pengakuan secara nasional dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Adang Perlindungan, ke-6 warisan budaya tersebut yakni Kuetat dari Kota Bengkulu, Tari Andun dan Kayi Nari dari Bengkulu Selatan, Punjung Nasi Sawo dari Bengkulu Utara, Baronang dari Bengkulu Tengah, dan Nyambe dari Rejang Lebong. Selain itu, di tahun 2026 mendatang, Provinsi Bengkulu juga telah menyiapkan kurang lebih 10 warisan asli yang akan diusulkan dan dipastikan mendapatkan pengakuan sertifikat nasional. Salah satunya silat Rejang Pat Petulai hingga pencak silat Serawai. Sementara itu, Provinsi Bengkulu memecahkan rekor tertinggi dalam mengusulkan warisan budaya, yakni mencapai 22 macam warisan budaya. Selain itu, pemerintah Provinsi Bengkulu setidaknya memberangkatkan sebanyak 15 orang untuk mengikuti sidang tersebut. Ya, tahun ini Provinsi Bengkulu rekor tertinggi dalam pengajuan warisan budaya tak benda Indonesia yang diajukan untuk mendapatkan sertifikat nasional oleh Kementerian Kebudayaan. Jadi pada tanggal 5 sampai 11 Oktober nanti akan ada sidang di
Jakarta Selatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud yang diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk diketahui, hingga saat ini Provinsi Bengkulu telah memiliki 24 warisan budaya tak benda yang telah mendapatkan pengakuan sertifikat nasional, diantaranya alat musik, dol, dendang Bengkulu, marhaban buai anak hingga rudus. Adrian RBTV melaporkan. Nah, di sana Halo Bengkulu itulah tadi barusan tayangan video tentang 6 warisan budaya asli Bengkulu diusulkan dapat sertifikat nasional. Oke Uni, kita balik ke masalah IPN tadi, tentang P3K tadi. Ini Uni yang udah tahu kemarin sebagian ada anggota nih kan, itu ada apa sih bedanya P3K paruh waktu dengan P3K ini? Apa nih? Perbedaannya apa? P3K paruh waktu dan full waktu Full waktu betul. Apa itu perbedaannya? Jadi P3K ini adalah solusi pemerintah untuk mengatasi secara cepat honorer yang ada di se-Indonesia Raya ini. Jadi P3 honorer ini diangkatlah melalui prosedur P3K karena lamanya mereka honor dan usia yang tidak memungkinkan untuk tes PNS. Betul. Karena semua ini timbal balik ke daerah adalah bersangkutan dengan PAD, Betul. pendapatan anggaran daerah, termasuk juga APBD. Karena dari minim anggaran minim ya. tadi. Iya, jadi semuanya tidak bisa kita full waktu. Jadi teman-teman yang paruh waktu itu, yang sekarang diangkat, yang sudah Dapat barusan SK, dapat ya SK. sudah dapat SK, tapi dia paruh waktu, itu tetap bersyukur, tetap semangat karena waiting list. Nah, itu menunggu waktu. Jadi ketika sekarang itu lagi banyak-banyaknya kita yang pensiun, maka itu akan ditarik secara langsung otomatis berdasarkan kinerja. Kalau kemarin infonya seperti itu, berdasarkan kinerja dan lamanya honor itu akan menduduki posisi full waktu. Full waktu. Jadi itu beda dengan P3K full waktu dengan paruh waktu. Iya, dia waiting list dulu karena balik lagi tadi ke anggaran pendapatan daerah. Karena mungkin kan bagi yang sudah menerima SK, yang baru diterima atau baru dilantik mungkin kan masa senang, ternyata dapat paruh waktu. Seperti itu. Iya, karena memang balik lagi pemerintah tidak bisa mengakomodir semuanya secara Betul cepat, sekali. butuh waktu, butuh proses. Betul sekali. Nah, mungkin upaya untuk memperjuangkan nasib P3K ini menjadi PNS ini. Mungkin langkah-langkah atau kemana yang sudah Uni pergi nih? Mungkin ke pusat atau ke gubernur atau apa nih? Ya, alhamdulillah kemarin sejak terbentuknya dari Rakernas Desember 2024, kita sudah melakukan audiensi itu ke Mendikdasmen itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Kemendikbudristekdikti itu sudah audiensi kita. Kemudian kita sudah ke Kementerian Keuangan, DPD ya, DPD RI, betul. itu sudah ke DPD RI, kemudian ke DPR RI, Komisi 10, Komisi 2 sudah. Jadi ya kita yang belum itu ke Kemenpan ya, Kemenpan tapi kemarin di Kemenpan RB. Kemenpan RB itu kita sudah ketemu di Komisi 2. Jadi diwakili oleh Abah Subagio, kemarin sudah di YouTube kita sudah muncul juga kemarin ketika di Komisi 2. Ada di sana mereka juga mendukung peralihan P3K menuju ke PNS. Abah Subagio bersama Wakil Ketua Komisi 10 Pak Dede Yusuf itu sudah membuat skenario draft itu untuk siap ke Mensesnek tentang peralihan P3K menuju ke PNS. Waduh, Ya. jadi perjuangan betul-betul sangat didukung oleh seluruh anggota ini. Jadi Iya. karena bukan satu, dua orang yang diangkat, tapi ribuan tadi nih. Iya. Bahkan bukan di Bengkulu mungkin, se-Indonesia ini, Se-Nusantara. Ya, itu betul Nusantara. sekali. Siap nih, kita tahan dulu nih ya. Kita lanjut ke tayangan yang kedua ini Uni. Ada tentang inovasi sehati, Pemda Kota Bengkulu dapat penghargaan dari BPJS. Dan Wali Kota bentuk Baladewa. Seperti apa tayangannya? Iko untuk Desana Halo Bengkulu. Inovasi Sehati atau Sistem Evaluasi Harian Tindak Lanjut Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang digagas oleh pemerintah Kota Bengkulu baru-baru ini diapresiasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu.
Apresiasi tersebut berupa penghargaan yang diberikan langsung oleh pihak BPJS kepada Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi atas program yang merupakan kolaborasi atau kerjasama pihak Bapeda, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dinas Dukcapil Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan program ini berfokus pada sinkronisasi data Dukcapil dengan BPS sehingga seluruh warga dapat terdata secara akurat dan otomatis terjamin keikutsertaannya dalam program jaminan kesehatan nasional, sehingga masyarakat Kota Bengkulu dapat memperoleh layanan BPJS secara gratis tanpa terkendala perbedaan data. Wali Kota pun berkomitmen terus berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, termasuk dengan program baru yang saat ini mulai dirancang, yakni program Bala Dewa atau baru lahir dapat akta di antara wali kota dan wakil wali kota. Sebuah inovasi dan diakui oleh BPJS. Dan insya Allah segera kita launching inovasi terbaru lagi, inovasi Bala Dewa. Bala Dewa itu baru lahir dapat akta di antara wali kota wakil wali kota. Ferdi Dwiansyah, RBTV melaporkan. Nah, di sana Bengkulu itulah tadi barusan video tayangan tentang inovasi sehati. Pemda Kota Bengkulu mendapat penghargaan dari BPJS dan wali kota bentuk Bala Dewa. Oke, ini bahas ke lanjut masalah tentang nasib P3K tadi ini. Nah, itu nih untuk masa P3K ini. Itu mungkin bermacam-macam, ada yang sekian tahun. Itu paling lama berapa tahun nih mereka mengabdi? Mereka yang sudah menjadi honor itu. Iya. Kalau dari pengangkatan itu minimal 3 tahun, minat 3 tahun honor itu sudah bisa masuk P3K. 3 tahun? Iya, 3 tahun honor sudah bisa jadi P3K. Tapi ya balik lagi di lapangannya ya ada banyak kendala dan trouble mungkin ya. Yang pastinya P3K ini awal mulanya itu berdasarkan teman-teman yang masa honornya sudah lama dan tidak bisa ikut tes PNS lagi. Karena usia tadi. Karena usia tadi. Kan usia dibatasi, jadi mereka terkendala di situ. Kadang baru sekian tahun dilantik atau baru dilantik SK keluar, dia pensiun. Nah, itu untuk kawan-kawan P3K yang ada di Provinsi Bengkulu yang lagi nyaman-nyamannya ya, jangan terlena, kita P3K ini di SK terikat kontrak. Memang kontrak kita sampai pensiun kalau bahasanya sampai pensiun, tapi tetap tertulis itu kontrak. Selagi APBD dan PAD itu cukup, maka kita bisa lanjut. Tapi jangan salah. Sudah ada daerah Donggala, contohnya ya di Sulawesi Selatan, itu pemerintah daerahnya memutus sepihak. Memutus sepihak. Itu ribuan atau ratusan? Ribuan kemarin ya sempat ikut berjuang. P3K? Iya, berjuang karena mereka diputuskan. Mereka sama dengan kami 5 tahun harusnya habis di 2027. Pemerintahnya daerah itu memutuskan di Juli. Di Juli karena apa? Karena biaya anggaran tadi. Belanja daerah pegawainya sudah melebihi batas. Minim, jadi tidak cukup, akhirnya ribuan mereka dirumahkan. Jadi kemarin sempat berjuang sama-sama kita di Jakarta, tapi alhamdulillah ya sampai gubernurnya dipanggil saat itu juga, dan sekarang mereka masih posisinya masih menunggu. dalam kontraknya dilanjutkan, tapi masih sampai kalau nggak salah sampai September. Ini menyangkut biaya. Pendapatan anggaran daerah mereka. PAD tadi. Mereka ada surat perjanjian seperti itu, mereka tidak dapat yang namanya gaji 13, tidak dapat yang namanya gaji 14 itu kemarin. Sama uang THR. Iya. Dan mereka hanya dapat 50% gaji ya waktu itu ya. Jadi itu untuk teman-teman P3K. Itu yang di Donggala. Di Donggala. Kemudian kita ada lagi satu lagi di Karawang. Itu kemarin di Karawang ya. Kalau nggak salah saya di Karawang kemarin kita membawa satu pensiunan dari P3K. Pensiunan dari P3K yang dia honor ibu ini honor dari 1985. Waduh. Baru diangkat P3K 2023. Udah puluhan tahun mengabdi, tapi baru diangkat. Iya. 2 tahun yang lalu. Iya, dan pensiun di 2025.
Ketika pensiun, harapannya dia punya pegangan. Ketika dia melapor, ternyata dari BPJS tidak memberikan tunjangan apapun, dan dia dapat jawaban yang tidak mengenakan. Nah, disinilah makanya kita terus berjuang agar kita nanti ketika kita pensiun, kita sama haknya seperti PNS, kita punya pensiunan yang bisa kita tunggu. Tidak mungkin di usia kita yang sudah menua, kita mencari pekerjaan lagi. Betul sekali. Oke, kita tahan dulu nih ya. Kita ada tayangan video yang ketiga atau yang ketiga tentang pelayanan pajak. Dibuka stand pelayanan pajak di MPP. Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor. Seperti apa tayangannya? Ika untuk di sana. Halo Bengkulu. Sebagai inovasi mempermudah pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak daerah, Badan Keuangan Daerah Kepahyang mulai mengoperasikan layanan stand pembayaran pajak di Mall Pelayanan Publik. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat untuk membayar pajak daerah, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor BKD dan bolak-balik untuk urusan perbankan. Kepala Badan Keuangan Daerah Kepahyang Jono Antoni menyampaikan, dengan resmi dioperasikannya stand BKD Keuangan dalam pelayanan pajak ini akan mempermudah bagi masyarakat menunaikan kewajibannya. Ditambah lagi pada mal ini terdapat juga pelayanan lain seperti perbankan, perizinan dan pelayanan lain yang bisa menghemat waktu masyarakat dalam pelayanan karena berada pada satu lokasi. Kita membuka counter ya di Mall Pelayanan Publik. Jadi kita siagakan pegawai kita ya bertugas di Mall Pelayanan Publik. Artinya di situ kita buka stand dan staf-stafnya di situ nanti. Ya, di situ kan kita minta satu counter di situ ya untuk kita menempatkan staf kita ya, untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, khususnya untuk pajak daerah. Niko Relius, RBTV melaporkan. Oke Uni, kita lanjut ke tadi masalah nasib yang di Karawang tadi. Jadi itu pihak dari BPJS apa alasan mereka Uni? Untuk tidak memberikan mungkin jaminan mereka sudah pensiun tadi. BPJS Ketenagakerjaan itu mengeluarkan JHT ya, jaminan hari tua betul ya. sekali. Walaupun dia cuma 2 tahun masa kerja P3K, tapi setelah dia bercerita dengan saya konfirmasi, katanya dia tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Nah, itulah kemarin saya sempat bilang, coba lihat di slip gaji. Karena kalau kita Bengkulu di Bengkulu itu slip gaji udah ada potongan. Iya, sekian persen dipotong gaji untuk bayar BPJS. Iya, dipotong. Jadi harusnya dia keluar. Tapi itu lagi, balik lagi ke pemerintah. Kita tidak bisa karena pemerintah 5 tahun itu berganti. Jadi kebijakan itu berganti. Makanya di sini kami IPN berjuang jenjang karirnya menuju PNS. Supaya nanti kebijakan-kebijakan itu tidak tumpang tindih satu sama lain. Betul sekali. Oke, ini untuk anggota IPN ini nih, atau Ikatan Pendidik Nusantara ini, untuk di Provinsi Bengkulu mayoritas paling banyak di mana nih? Mungkin di sekolah atau di OPD mungkin? Untuk IPN itu kan anggota P3K-nya itu rata-rata hanya untuk guru dan tenaga kependidikan. Ya, karena mereka punya organisasi lain. Kalau misalnya Nakes itu punya organisasi lain. IPN cuma wadah untuk P3K, Tendik dan guru dan Tendik gitu. Untuk dengan tujuan satu, yaitu mengangkat menjadi ASN atau PNS. Kita sudah ASN. Oh, sudah ASN? Iya, jadi tadi kan sudah dibilang kita ASN, tapi ada beberapa hal perbedaan. Makanya di sini kita hak-hak tadi. Iya, jadi kita maunya beralih jenjang karirnya menuju ke PNS. Betul sekali. Oke, kita tahan dulu nih ya. Kita ada tayangan yang keempat tentang unik inovasi kuliner dengan memadukan bakso dan kuah soto. Seperti apa tayangannya? Ini untuk ada sana. Halo Bengkulu.
Lonyo. Kembali lagi bersama saya Mirna Minarti dalam program Halo Bengkulu. Nah, kali ini saya ingin mencoba bakso yang katanya unik karena memakai kuah soto. Daripada penasaran, yuk ikuti saya. Bakso Bang Egi merupakan bakso ayam pada umumnya, tetapi ada yang membuat bakso tersebut menjadi unik, yaitu perpaduan kuah soto yang menciptakan rasa gurih, berempah, dan kaya rasa. Perpaduan unik dari bakso dan kuah soto tersebut ialah menyatukan kelezatan bakso dengan kekayaan rempah dan kuah kaldu dari kuah soto yang membuat bakso Bang Egi berbeda dari bakso biasa. Kombinasi ini menciptakan daya tarik baru bagi penikmat kuliner, terutama bagi mereka yang mencari variasi rasa yang belum pernah ada sebelumnya. Selain unik dan lezat, harganya juga dibilang cukup terjangkau, mulai dari Rp500 sampai dengan Rp5.000. Untuk bakso campur, kalian cukup bayar Rp10.000 saja, dan kalian sudah mendapatkan semua varian baksonya. Siapa sangka, usaha yang dirintis sejak puluhan tahun ini kini berhasil mendapatkan omset yang lumayan menghasilkan. Oke pemirsa Halo Bengkulu, saat ini saya sedang bersama ibu penjual bakso Bang Egi. Sebelumnya ibu namanya siapa ibu? Ibu Epi. Ibu Epi jualan udah berapa lama di sini bu? Udah puluhan tahun. Biasanya per hari berapa porsi habis bu? Pokoknya kalau habis itu duitnya 1,5 juta. Per hari? Ya, per hari. Bagi kalian yang ingin mencoba bakso Bang Egi, kalian boleh datang ke lapak bakso Bang Egi yang tepatnya tidak jauh dari Universitas BHSN Kota Bengkulu. Mungkin cukup sampai di sini. Sekian dari saya Mirna Minarti pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Oke Uni, tadi sudah soal dari P3K menjadi peralihan untuk menjadi PNS tadi. Nah, paling banyak ini dari guru SD, SMP atau SMA nih untuk anggota IPN ini? Kalau dibilang paling banyak, kita banyak semua. Karena SMA, SMK itu naungan provinsi. Jadi seprovinsi Bengkulu itu naungannya di bawah Dignas Provinsi. Ya naungan langsung Pemdanya, Pemprov Gubernur ya. Betul. Nah kalau untuk SMP sama SD itu di bawah naungan Bupati dan Wali Kota. Jadi kalau ditanya mana banyak, jadi banyak. Ya banyak sekali. Betul-betul. Ya. Oke Uni, sekarang tujuan dibentuk IPN tadi kan untuk peralihan dari P3K menjadi PNS, murni 100%. Nah, mungkin Uni ada mungkin himbauan untuk seluruh anggota IPN tadi dan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu maupun Kabupaten. Silakan Uni. Oke, untuk teman-teman P3K khususnya Provinsi Bengkulu, mohon dukungannya baik secara doa maupun finansialnya untuk perjuangan kita menuju PNS. Jadi peralihan jenjang karir P3K menuju PNS itu salah satu manfaatnya ya untuk daerah, karena dengan beralihnya kita full waktu P3K di awal ini menjadi PNS, maka teman-teman kita yang paruh waktu bisa beralih menjadi full waktu ya atau full time, jadi seperti kita. Jadi ada pemerintah daerah juga mohon dukungannya, karena dengan seperti itu biaya PAD daerah sedikit berkurang, karena kami nanti kalau sudah diangkat jadi PNS otomatis itu adalah pusat yang berwenang ya untuk anggaran dan sebagainya. Oke, kita tahan dikit nih ya. Ini ada tayangan terakhir. Ternyata ini tentang perjuangan Ikatan Pendidik Nusantara menuju peralihan dari P3K ke PNS. Jadi ada video tayangan nih. Daripada penasaran seperti apa tayangannya, ini untuk ada sana Halo Bengkulu. Kepada PT Jaya Properti terpidana Oktober 2012. Setelah itu dibuat kontrak rapat dan jadi mohon maaf, bukan saya mau merembet sana sini. Itu faktanya. BPU Baik, ke Komisi 2 DPR RI.
Sekarang IPN belum mulai, baru sidang masalah pertanahan. Sabar ya. Saya masih kepada kawan-kawan yang saya persilahkan terlebih dahulu berisi dan berhubung ada episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman IPN dimanapun berada, alhamdulillah kami sudah RDPU dengan Komisi 2 DPR RI. Di situ ada mitra kerjanya Kemenpan RB. Kalian bisa lihat di live streamingnya bahwa kami diberikan kesempatan, Komisi 2 itu memberikan support dan rekomendasi bahwa karena itu keputusannya mengikat. Nah, alhamdulillah Kemenpan RB juga tadi hadir itu. Jadi kita semua IPN bisa kita kawal nanti sampai peralihan PPPK ke PNS. Itu sudah tertulis di RPP-nya nanti. Terserah pemerintah buat seperti apa. Yang penting kita itu akan dialihkan. Ya, kabar baiknya itu ya teman-teman. Jadi tolong semuanya memang mengajar dengan baik supaya pemerintah juga melihat kompetensi kita seperti apa, kualitas kita seperti apa. Jangan sampai kita guru di PHP terus. Kita lawan kezoliman, ketidakadilan, kita tebarkan kebaikan sesuai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah kedepannya kita semuanya seperti PNS mendapatkan pensiun, karena kami IPN membawa sampel tadi yang sudah pensiun akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dari itu kita berusaha bagaimana caranya kita bisa mendapatkan semuanya seperti PNS. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 2 DPR RI mantap, luar biasa. IPN. Yes, yes, yes. Terima kasih Pak Dede Yusuf. Terima kasih Bapak. Oke Uni, itu tadi sudah ditayangkan soal tadi perjuangan nasib P3K menjadi PNS tadi ya, peralihan tadi. Nah, oke, tadi sudah ada itu tadi di video tadi itu ada Komisi 2, Komisi 10 itu nih. Komisi 10. Komisi 10 ada tadi di komisi tayangan tadi itu. Komisi 10, Komisi 2 itu diwakili Pak Abah ya. Komisi 10 itu wakil ketua itu Pak Dede Yusuf. Itu semua sudah mendukung langkah kita untuk peralihan P3K menjadi PNS. Sama-sama membantu untuk mewujudkan tadi ini ya. Iya, mewujudkan melalui LPP ya, rancangan program pemerintah itu untuk menambah pasal tambahan peralihan P3K menjadi PNS. Itu melalui teknisnya ya, nanti berharapnya dari Presiden ya, mengeluarkan Presiden bisa mengeluarkan surat untuk kami gitu ya. Oh siap. Oke, ini karena di ujung acara atau sudah di penghujung waktu. Ya kan, Uni sekali lagi mungkin boleh silakan untuk harapan Uni sebagai Ketua IPN, Ikatan Pendidik Nusantara Provinsi Bengkulu, untuk seluruh anggota dan baik dari Bengkulu maupun yang ada di Indonesia nih. Nah, silakan Uni. Terakhir. Oke. Nah. Dibuka langsung aja ya. Ya, boleh langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman P3K semuanya seperjuangan, mohon dukungannya, mohon supportnya. Sekali lagi ya. Baik secara finansial maupun secara doa ya, doa peralihan kita ini dimudahkan, dilancarkan. Langkah kita tinggal menuju ke RI1 dan Kementerian Sekretaris Negara. Terus mendukung, jangan terpecah belah dengan isu yang ada. Dan kita support bersama kepengurusan agar lebih solid lagi. Karena ada beberapa hal itu perbedaan pendapat itu wajar, tapi kita sama-sama P3K, sama-sama berjuang untuk nasib kita semua. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Betul. Jadi bergerak bersama. Apa yang bisa dilakukan, yang kita mampu lakukan. Jangan menghujat, jangan mencemooh. Karena kita sama-sama P3K. Oke, habis ini? Siap? Cukup? Cukup.
Oke, nah di sana Halo Bengkulu itulah tadi barusan wawancara saya langsung ke Ibu Linda atau Uni Linda Iya. sebagai Ketua Ikatan Pendidik Nusantara Provinsi Bengkulu. Jadi mudah-mudahan dengan perjuangan Ibu Linda, Ibu Ketua, mudah-mudahan seluruh nasib P3K yang ada di Provinsi Bengkulu itu tercapai. Cita-cita yang diinginkan dari P3K menjadi PNS tercapai. Jadi untuk seluruh anggota IPN kita dukung tujuan murni dari ketua kita dan mudah-mudahan seluruh anak-anak dari anggota P3K itu diangkat menjadi PNS nih. Amin. Nah, dan intinya tetap kompak, tetap bersatu. Jadi boleh dukungan dari doa, boleh dari tenaga, boleh. Pokoknya Ibu Ketua siap membantu memperjuangkan nasib-nasib seluruh P3K yang ada di Provinsi Bengkulu. Oke, karena waktu sudah memisahkan gitu, jadi jangan lupa saksikan terus Halo Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 petang atau 5:30 sore. Saya Ucuk dan tamu saya Linda. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bengkulu, kring kring kring, RBTV, Camkoha.